Hai semuanya, apa kabar? Pada kesempatan kali ini, saya sudah menyiapkan rangkuman Bahasa Indonesia tema 8. Yuk kita simak videonya. Setiap daerah memiliki cerita rakyat yang menjadi ciri khas daerahnya. Cerita rakyat termasuk salah satu jenis teks fiksi. Teks fiksi adalah teks yang berisi rekaan atau khayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Di setiap cerita rakyat terdapat tokoh. Tokoh adalah pelaku cerita atau sesuatu yang mengalami peristiwa di dalam suatu cerita. Tokoh dalam cerita dapat berwujud hewan, tumbuhan, atau benda lainnya. Kehadiran tokoh cukup penting dalam sebuah teks fiksi karena membuat cerita dapat berjalan dengan baik serta membuat cerita semakin menarik. Selain tokoh, ada beberapa hal lain yang diperlukan agar sebuah teks fiksi dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut diantaranya tema, alur, latar, dan amanat. Tema merupakan dasar cerita atau sesuatu yang menjadi pokok terbentuknya suatu cerita. Alur merupakan rangkaian peristiwa atau kejadian yang terdapat dalam suatu cerita. Latar merupakan keterangan yang menjelaskan keadaan dalam suatu cerita. Amanat merupakan pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Selain cerita rakyat, cerpen dan novel juga termasuk jenis dari teks fiksi. Cerpen merupakan kependekan dari cerita pendek. Cerpen berisi cerita yang memfokuskan satu tokoh pada suatu keadaan atau kejadian. Cerpen biasanya tersusun minimal 20.000 kata. Sementara itu, novel adalah karangan atau cerita rekaan yang berisi rangkaian peristiwa kehidupan seseorang beserta orang-orang yang berada di sekelilingnya. Ada 5 jenis teks fiksi. 1. Legenda, yaitu cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. 2. Cerita jenaka, yaitu cerita penghibur yang membangkitkan tawa, jenaka, keriangan, atau sindiran. 3. Saga atau cerita panji, yaitu cerita rakyat yang bersifat legendaris tentang kepahlawanan atau petualangan yang mengagumkan. 4. Fabel, yaitu cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang tokohnya diperankan oleh hewan. 5. Mite, yaitu cerita yang mempunyai latar belakang sejarah, dipercayai oleh masyarakat sebagai cerita yang benar-benar terjadi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, amanat merupakan pesan yang terkandung dalam suatu cerita. Amanat ini dapat dipahami setelah kita membaca keseluruhan teks fiksi. Untuk memahami amanat yang terkandung dalam suatu teks fiksi, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Pertama, kamu harus membaca cerita tersebut dengan seksama. Setelah itu, pahamilah karakter atau watak setiap tokoh yang berperan dalam teks fiksi tersebut. Berdasarkan peran atau fungsinya dalam cerita, tokoh dibedakan menjadi tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama disebut juga sebagai tokoh sentral. Tokoh utama ini memiliki peran yang sangat penting dalam jalannya cerita pada teks fiksi. Tokoh utama biasanya akan muncul mulai dari awal cerita, tengah cerita, hingga akhir cerita. Selain itu, tokoh utama tidak selalu berwatak positif atau baik. Tokoh utama juga dapat berwatak negatif atau tidak baik. Tokoh yang memiliki sifat baik disebut tokoh protagonis, dan tokoh yang memiliki sifat tidak baik disebut tokoh antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh utama dalam suatu cerita, sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang menjadi penentang tokoh utama. Dalam sebuah teks fiksi, ada tokoh utama, ada pula tokoh tambahan. Apa perbedaannya? Tokoh utama adalah tokoh yang menjadi pelaku utama dan tokoh yang mengalami semua peristiwa dalam cerita. Sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang hadir sebagai tokoh pendukung dari tokoh utama.
Sebuah cerita dapat kita nikmati ketika kita mengenal tokoh cerita serta memahami jalan cerita dari awal hingga akhir. Cara untuk memahami sebuah cerita dapat dilakukan dengan membagi cerita menjadi bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir secara cepat. Lalu, kita harus mencari kalimat atau kata kunci dari cerita tersebut. Apabila sudah menemukan kalimat atau kata kunci, maka kita akan lebih mudah menyimpulkan isi cerita. Nah, itu semua adalah rangkuman bahasa Indonesia yang sudah saya siapkan. Bagaimana? Cukup membantu? Sekian dulu dan sampai jumpa.